Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang pesugihan buaya putih di Ngawi, Jawa Timur. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran hutan, sebuah legenda yang sangat terkenal beredar di kalangan warga setempat. Kisah ini sudah menjadi bahan pembicaraan, terutama bagi mereka yang sedang dilanda kesulitan hidup dan berharap menemukan jalan keluar dari kemiskinan. Menurut cerita, ada seorang pria yang begitu terpuruk dalam hidupnya. Ia hidup miskin dan selalu dihimpit masalah utang yang tak kunjung selesai. Mungkin bagi banyak orang, kehidupan seperti itu sudah biasa. Namun bagi pria ini, beban hidupnya terasa semakin berat setiap harinya. Tidak ada harapan yang tersisa, kecuali satu, mendengar cerita tentang pesugihan buaya putih. Pesugihan buaya putih adalah sebuah ritual kuno yang konon bisa memberikan kekayaan dengan cara yang misterius. Para warga yang sudah mendengar tentang cerita ini selalu memperingatkan untuk tidak mencoba terlibat. Tetapi ada beberapa yang merasa tertarik, termasuk pria ini. Syarat dari pesugihan ini sangat sederhana, namun penuh dengan risiko. Seseorang yang ingin mendapatkan kekayaan dari buaya putih harus melakukan sebuah ritual tertentu, dan setelah itu, mereka harus mematuhi satu aturan, tetap bertelanjang kaki, tidak boleh memakai alas kaki apapun, tak peduli seberapa kaya mereka nantinya. Keputusasaan membawa pria itu menemui seorang dukun yang sangat terkenal di desa tersebut. Dukun itu dikenal bisa memberikan kekayaan melalui perjanjian dengan makhluk gaib. Setelah berbincang panjang, dukun itu setuju untuk membantu pria ini. Malam itu, mereka pergi ke sebuah danau yang terletak di pinggir hutan, tempat yang dianggap sakral. Setibanya di sana, dukun tersebut mengarahkan pria ini untuk melakukan ritual, yang dimulai dengan sebuah doa dan memohon kepada makhluk gaib, yakni buaya putih, agar memberinya kekayaan. Ritual ini berlangsung dalam diam, penuh ketegangan, dengan suasana yang begitu mencekam. Warga yang pernah mengikuti ritual ini berkata bahwa di malam itu, di sekitar danau, suara-suara aneh sering terdengar, seolah alam semesta bergetar. Dengan penuh harap, pria itu mengikuti setiap langkah yang diperintahkan. Tak lama setelah itu, dukun tersebut menyatakan bahwa ritual telah selesai, dan pria itu akan segera merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Namun, meski jiwanya dipenuhi rasa takut, ia merasa lega. Apa yang dilakukannya akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah malam yang mencekam itu, pria tersebut mulai merasakan perubahan yang luar biasa. Esok harinya, ia terbangun dengan perasaan yang berbeda, seolah ada kekuatan besar yang mengalir dalam dirinya. Ia merasa lebih percaya diri, lebih kuat, dan lebih mampu menghadapi segala kesulitan yang sebelumnya menghalangi jalan hidupnya. Bisnis yang dulu tidak berkembang kini mendatangkan keuntungan besar. Dalam waktu yang singkat, pria ini mulai membeli rumah baru yang megah, mobil mewah, dan segala barang yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Namun, ada satu hal yang mengganggunya. Setiap kali ia ingin membeli sepasang sepatu baru yang elegan, ada rasa yang aneh di dalam dirinya, seakan ada yang mengingatkannya untuk tetap bertelanjang kaki, sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian dengan buaya putih. Meski seringkali ia merasa risih, ia mencoba untuk tetap patuh pada aturan tersebut. Kekayaan yang datang begitu cepat membuatnya semakin tenggelam dalam kesenangan duniawi. Namun perasaan aneh itu terus mengusiknya. Pada suatu hari, pria ini menghadiri sebuah acara besar di kota, sebuah kesempatan emas untuk memamerkan keberhasilannya. Ia memutuskan untuk mengenakan sepatu kulit mahal yang baru saja dibelinya, sebuah tanda bahwa ia telah berhasil mencapai status sosial yang tinggi. Ia melangkah keluar rumah dengan penuh percaya diri, tanpa merasa khawatir tentang perjanjian yang sudah ia buat. Saat melangkah menuju mobil, pria ini tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Kakinya terasa berat, seperti ada yang menarik-narik. Langkahnya terasa tidak seperti biasanya. Tanpa ia sadari, langkahnya semakin berat dan terhenti di tengah jalan. Ia terjatuh dengan keras ke tanah. Rasa sakit langsung menyerang tubuhnya, dan saat membuka mata, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di hadapannya, tampak bayangan buaya putih yang sangat besar, mengintai dari balik pohon-pohon di sekelilingnya. Suasana sekitar berubah menjadi sangat gelap dan dingin. Suara mengerikan terdengar di telinganya. "Kamu telah melanggar perjanjianmu,"
Suara itu bergema, membuatnya hampir tak bisa bergerak. Ia berusaha untuk bangkit, tetapi tubuhnya terasa sangat lemah. Ia melihat sekeliling, dan segala yang ia miliki, kekayaan, harta, segala yang telah ia raih, tiba-tiba terasa begitu jauh, tak lagi berarti. Namun, pria ini masih berharap. Ia berusaha berdiri dan mencoba mengabaikan suara itu, berdoa dalam hatinya agar ia bisa keluar dari situasi ini. Tetapi, seiring berjalannya waktu, rasa sakit yang semakin parah membawanya ke titik terendah. Ia merasakan tubuhnya semakin melemah, dan seiring dengan itu, kekayaannya pun mulai menghilang. Pria itu terbaring tak berdaya di tengah jalan, tubuhnya begitu lemah, tak mampu bergerak. Kekayaan yang pernah ia nikmati begitu melimpah kini terasa kosong dan hampa. Dalam kebingungannya, ia berusaha mengingat kembali perjanjian yang telah dibuat dengan buaya putih. Ia teringat akan syarat utama yang harus dipatuhi, tetap bertelanjang kaki. Namun, perasaan kesombongan yang menguasainya selama ini telah mengaburkan ingatannya. Saat itu, buaya putih yang tampak besar dan mengerikan mulai mendekat. Wajahnya yang menyeramkan terlihat lebih jelas, dengan mata yang memancarkan kekuatan gaib yang sangat kuat. Suara dari makhluk itu semakin keras, menggetarkan udara di sekitar pria tersebut. "Kamu melanggar janji," suara itu bergema, semakin menekan jiwa pria itu. "Kekayaanmu telah aku ambil, dan hidupmu akan menjadi milikku." Pria itu, yang dulu merasa begitu kuat dan tak terhentikan, kini hanya bisa merasakan penyesalan yang mendalam. Apa yang ia anggap sebagai kekuatan, kenyataannya adalah ilusi. Harta, kemewahan, dan kesenangan duniawi yang ia raih hanya menjadi jebakan yang membawanya ke jalan kesesatan. Ia menyadari bahwa keserakahannya telah menguasai dirinya, mengabaikan perjanjian yang begitu sederhana namun sangat penting. Sekarang, semua yang dimilikinya hilang begitu saja. Bisnis yang dahulu berkembang pesat kini runtuh. Rumah megahnya yang dulu berdiri kokoh kini kosong dan terbengkalai. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seperti ada beban yang mengikatnya. Dalam kesendirian dan penyesalannya, ia hanya bisa menatap langit, berharap ada keajaiban yang datang untuk mengubah nasibnya. Namun, saat ia berusaha untuk bangkit dan mencari jalan keluar, tubuhnya semakin melemah. Makhluk gaib itu, buaya putih, terus mengawasi, menanti saat yang tepat untuk menyelesaikan hukuman yang telah ditentukan. Semakin lama, pria ini merasa dirinya semakin dekat dengan kejatuhannya, tak mampu lagi melawan takdir yang sudah terpatri. Waktu terus berjalan, dan pria itu merasa dirinya semakin terjerumus dalam keputusasaan yang mendalam. Setiap kali ia mencoba untuk berdiri dan melangkah, tubuhnya terasa semakin berat, seakan ada kekuatan yang menahannya. Ia ingat akan peringatan dari dukun yang pernah mengingatkannya bahwa pesugihan buaya putih bukanlah jalan yang mudah. Namun, sudah terlambat untuk menyesali apa yang telah ia lakukan. Semakin lama, hidupnya semakin suram. Tidak hanya harta yang hilang, tetapi juga orang-orang yang dulu dekat dengannya. Mereka menjauh, menganggapnya sebagai orang yang telah dipermainkan oleh kekuatan gaib. Bisnis yang dulu begitu sukses kini bangkrut, dan teman-teman yang dulu menghormatinya kini menganggapnya sebagai orang yang telah kehilangan akal sehatnya. Pria itu merasa sendirian, tanpa ada yang peduli, tanpa ada yang bisa membantunya keluar dari kegelapan ini. Pada malam yang sunyi, ketika ia duduk termenung di dalam rumah megahnya yang kini kosong, ia mendengar suara langkah kaki. Suara itu terdengar semakin dekat. Saat ia menoleh, di depan pintu muncul sosok buaya putih yang sangat besar. Matanya yang tajam menatap langsung ke arah pria itu, seolah melihat ke dalam jiwanya. Pria itu merasa takut, namun ada sesuatu dalam dirinya yang berkata bahwa inilah saatnya untuk menghadapi kenyataan. "Kamu telah melanggar perjanjianku." Suara buaya putih itu kembali bergema, semakin dalam. "Semua yang kamu miliki sekarang adalah milikku. Tidak ada lagi tempat untukmu di dunia ini. Kekayaan yang kamu kejar hanya membawa kehancuran." Pria itu terdiam, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ia ingin berlari, namun kakinya terasa kaku dan tak dapat bergerak. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, dan tak lama kemudian,
pandangannya mulai kabur. Buaya putih itu mendekat, dan dengan setiap langkahnya, semakin terasa berat beban yang ditanggung oleh pria tersebut. Di saat terakhirnya, pria itu hanya bisa menyesali perbuatannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kekayaan dunia, melainkan tentang hidup yang selaras dengan takdir yang ditentukan oleh Allah. Namun, penyesalan itu datang terlalu terlambat. Dalam kesendiriannya, pria itu akhirnya merasakan kehadiran yang sangat menekan. Buaya putih, dengan mata yang begitu tajam dan penuh kebencian, terus mengawasi, mendekatkan dirinya dengan sangat perlahan. Setiap langkah yang diambil buaya itu terasa seperti dentuman yang menggema di hati pria tersebut, menyadarkannya bahwa ia telah mencapai titik yang tak bisa dihindari. Ada rasa takut yang begitu dalam, namun juga sebuah penyesalan yang tak terungkapkan. Pria itu merasakan hawa dingin yang semakin menusuk tulangnya. Kekuatan yang dulu mengalir dalam dirinya kini menghilang. Tubuhnya terasa sangat lemah, seperti tenaga yang telah terkuras habis. Ia merasa bahwa waktu untuknya sudah hampir habis, dan tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki semua kesalahannya. Selama ini, ia hanya mengejar kesenangan duniawi tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. Pada saat itu, sebuah suara lembut terdengar dalam hati pria itu, seolah suara tersebut datang dari dalam dirinya sendiri. Sesungguhnya dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang lebih berharga selain menjaga keimanan dan hidup dalam kebenaran. Suara itu menyentuh jiwanya, memberikan kesadaran yang mendalam. Namun, meskipun ia merasakannya, itu sudah terlambat untuk mengubah takdir yang sudah digariskan. Buaya putih yang ada di hadapannya terus menatapnya dengan tajam, seakan memberi peringatan terakhir. Dengan gerakan yang sangat cepat, makhluk itu meluncur menuju pria itu dan, dalam sekejap, tubuh pria tersebut terbujur kaku di tanah. Kematian yang datang dengan begitu mendalamnya penyesalan. Ia sudah tidak lagi merasa takut, karena ia tahu bahwa perjalanan hidupnya telah berakhir, dan ia harus menghadapi segala akibat dari perbuatannya. Seiring dengan itu, seluruh kekayaan yang pernah ia miliki mulai menghilang. Rumah megahnya, mobil mewahnya, semuanya lenyap begitu saja, seolah tak pernah ada. Yang tersisa hanya penyesalan dan bayang-bayang kegelapan yang tak bisa dihindari. Semua yang ia raih dengan cara yang salah kini menjadi sia-sia. Dalam hening malam itu, hanya ada kesepian yang mendalam dan pelajaran besar bagi setiap jiwa yang mendengar kisah ini. Kematian pria itu, yang datang dengan penuh penyesalan, menjadi sebuah peringatan bagi banyak orang yang mendengar kisahnya. Warga desa yang pernah mengenalnya, yang dulu terpesona oleh kekayaannya, kini hanya bisa terdiam, memikirkan kembali apa yang telah terjadi. Mereka yang menyaksikan perjalanan hidupnya merasakan bahwa ada hal yang jauh lebih berharga daripada kekayaan dan kemewahan duniawi. Kisah pesugihan buaya putih ini mulai tersebar ke seluruh penjuru desa, dan akhirnya menjadi legenda yang tidak hanya mengingatkan orang-orang tentang bahaya godaan kekayaan, tetapi juga tentang pentingnya menjaga hati, iman, dan perilaku. Kejadian itu menimbulkan kesadaran di banyak jiwa bahwa jalan yang terlihat mudah dan penuh dengan tawaran kemewahan bisa jadi adalah jebakan yang sangat berbahaya. Masyarakat mulai lebih berhati-hati. Mereka yang semula tergoda dengan janji kekayaan cepat mulai berpikir dua kali. Setiap kali mereka mendengar cerita serupa, mereka mengingat kisah pria tersebut yang akhirnya terperangkap dalam perjanjian yang tak pernah seharusnya dibuat. Di tengah kebingungannya, pria itu baru menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh keikhlasan dan mengutamakan kebaikan. Kisah ini pun menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang yang hidup dalam kesulitan, agar mereka tidak mudah tergoda oleh jalan pintas yang bisa merusak jiwa mereka. Kekayaan yang datang dengan cara yang tidak halal bukanlah jalan yang harus ditempuh. Semua yang dimiliki dalam hidup ini hanyalah titipan sementara dari Allah, dan hanya dengan menjalani hidup dengan penuh kejujuran dan ketaatan, kita bisa memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah peristiwa itu, desa itu kembali tenang, namun ada perubahan dalam cara pandang hidup masyarakat. Mereka lebih menghargai waktu yang mereka miliki, lebih menjaga hubungan dengan sesama, dan lebih menjaga hati mereka agar tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Tidak ada lagi yang merasa bahwa kekayaan adalah segalanya.
Semua menyadari bahwa yang paling penting adalah iman yang kokoh, hati yang bersih, dan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Kisah ini pun terus dikenang sebagai pengingat bahwa tidak ada yang bisa menggantikan nilai dari kejujuran, ketulusan, dan iman yang kuat di hati setiap orang. Segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang salah pada akhirnya akan membawa kehancuran. Hanya yang berjalan di jalan yang benar yang akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Kisah tentang pesugihan buaya putih mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita raih dengan cara yang tidak halal, meskipun tampak menarik di awal, pada akhirnya akan membawa kehancuran. Dalam hidup ini, seringkali kita terperangkap oleh godaan duniawi yang menjanjikan kekayaan, kesenangan, atau kekuasaan tanpa usaha yang sah. Namun, kita harus selalu ingat bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah, dan kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan melalui jalan yang benar dan diridhainya. Ayat Al-Quran yang berhubungan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 188. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak memperoleh harta dengan cara yang tidak sah, seperti dengan jalan pesugihan atau cara-cara yang merugikan orang lain. Allah melarang kita mencari kekayaan dengan cara yang batil, karena pada akhirnya, yang kita dapatkan bukanlah keberkahan, melainkan kehancuran. Perlu diingat bahwa cerita ini adalah fiktif, meskipun disajikan seolah nyata, tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil untuk memperbaiki diri. Mari kita selalu menjaga hati dan niat kita dalam setiap langkah kehidupan. Jangan tergoda oleh janji-janji duniawi yang menyesatkan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat dan memberikan pelajaran, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kami bisa terus memberikan cerita-cerita yang penuh hikmah dan inspirasi. Semoga cerita ini dapat mengingatkan kita semua untuk selalu berjalan di jalan yang benar dan diridhai oleh Allah.